アホがここにてめえのもんなんて一つもねえんだよ。 Hai guys, kembali lagi bersama kami Fusion Cinemax. Kali ini kami akan melanjutkan jalan cerita Tokyo Ghoul S yang dirilis pada tahun 2019 yang merupakan sequel dari film Tokyo Ghoul live action 2017. Buat kalian yang belum menyaksikan Tokyo Ghoul live action tahun 2017 bisa langsung klik link di pojok kanan atas atau link di dalam deskripsi. Sebelum kami melanjutkan jalan ceritanya, sekali lagi kami mengingatkan bahwa konten ini penuh dengan spoiler. Dan jangan lupa klik like, share, tombol subscribe, beserta loncengnya. Di scene awal, kita diperlihatkan suatu adegan di dalam kedai Anteiku, di mana tampak beberapa orang ghoul yang sudah kita ketahui namanya sedang menyaksikan berita kematian seorang model terkenal yang diduga dibunuh oleh ghoul. Dan di keesokan harinya, masih di kedai Anteiku, saat Kaneki dan Touka sedang bekerja, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang dikenali oleh Touka bernama Tsukiyamasu. Dan yang tak lain adalah seorang ghoul juga di distrik 20. Setelah terjadi beberapa percakapan, di sini tampak Tsukiyama yang kelihatan bergairah sekali saat mencium aroma Kaneki. Dan hal ini terjawab pada saat adegan di mana Tsukiyama sudah sampai di rumahnya dan hendak menyantap hidangan daging manusia. Scene berpindah pada saat keesokan harinya. Saat Kaneki sedang membaca buku di halaman sekolah, tampak Tsukiyama yang sedang menghampiri Kaneki dan mengajak berbincang-bincang mengenai kegemaran mereka yang ternyata sama, yaitu suka membaca buku. Dan pada saat keluar dari gerbang sekolah, Kaneki ternyata sedang ditunggu oleh Yomu yang hendak mengajaknya pergi ke suatu tempat karena permintaan seorang yang ingin menemui Kaneki. Sesampainya di sana, ternyata tempat itu adalah bar khusus untuk para ghoul. Di sini ternyata yang ingin menemui Kaneki adalah ghoul wanita yang bernama Itori. Maksud Itori ingin menemui Kaneki adalah untuk menceritakan rahasia atas insiden yang membuat Kaneki menjadi setengah ghoul. Tetapi dengan satu syarat, Kaneki harus bisa menemukan restoran ghoul yang Itori pun sendiri tidak tahu letaknya ada di mana. Dan untuk mengetahui di mana tempat tersebut, Itori menyarankan Kaneki untuk bertanya kepada Tsukiyama, karena ternyata Tsukiyama adalah seorang gourmet di kalangan para ghoul. Keesokan harinya, Tsukiyama mengajak Kaneki untuk pergi ke restoran ghoul tersebut. Dan sampainya di sana, Kaneki pun kaget menyaksikan adegan di mana seorang manusia yang disiksa sebelum pada akhirnya dibunuh dan dimutilasi di hadapan para audiens. Saat Kaneki hendak pergi meninggalkan tempat tersebut, betapa kagetnya dia mendapati kenyataan bahwa dirinya adalah target berikutnya untuk disajikan kepada para tamu yang ada di tempat tersebut. Dan pada saat Golok Algojo hendak menebas leher Kaneki, justru malah Tsukiyama yang menyelamatkan Kaneki. Karena mengetahui kenyataan bahwa Kaneki adalah ghoul bermata satu. Dan tak lama kemudian, muncullah pasukan CCJ yang masuk dan membantai semua ghoul yang berada di tempat tersebut. Dan beruntungnya Kaneki bisa kabur dari penyergapan tersebut. Di keesokan harinya, Kaneki yang berhasil menyelamatkan Nishiki yang sedang terluka dari pengeroyokan para preman, membawanya kembali ke apartemennya. Dan di apartemen tersebut, Kaneki bertemu dengan seorang manusia wanita yang bernama Kimi, yang ternyata adalah pacar Nishiki. Dan sebelum Kaneki pulang, Kimi berpesan untuk tidak menceritakan tentang mereka kepada siapapun juga. Sesampainya di Anteiku, Kaneki dan Touka menemukan sebuah surat yang tergeletak di atas meja.
yang ternyata berisikan pesan dari Sukiyama yang mengatakan bahwa dia sudah menculik Kimi. Setiba di tempat Sukiyama, terjadilah pertarungan antara Kaneki bersama dengan Nishiki yang sedang terluka melawan Sukiyama. Dan di tengah pertarungan tersebut, tak lama kemudian datanglah Toka yang juga ikut melawan Sukiyama. Dalam pertarungan tersebut, tampak Kaneki dan Toka yang kewalahan dan hampir saja mati melawan Sukiyama, sang gourmet bejat. Kaneki yang mengetahui bahwa Ghoul akan pulih dari luka-lukanya kalau memakan daging manusia, akhirnya menawarkan dagingnya sendiri kepada Toka. Di sini, Toka yang telah memakan sebagian daging dari pundak Kaneki pun akhirnya pulih dari lukanya dan bisa mengimbangi pertarungannya dengan Sukiyama. Dan di akhir pertarungan tersebut, akhirnya Toka yang bekerja sama dengan Kaneki pun bisa mengalahkan Sukiyama dengan menggabungkan kekuatan Kaguni mereka. Di scene terakhir, ditunjukkan adegan di dalam kedai antiku di mana Nishiki sekarang juga ikut bekerja di dalam kedai tersebut. Dan film pun berakhir. Eits, masih ada cuplikan scene yang memperlihatkan 3 orang ghoul di dalam bar yang sedang tertawa. Dan ternyata sebenarnya skenario Kaneki yang mencari keberadaan restoran ghoul di mana melibatkan Sukiyama adalah satu skenario mereka yang tak lain adalah para anggota clone villain yang paling bertanggung jawab atas perubahan pada diri Kaneki nantinya, di mana di akhir cerita tampak salah satu ghoul yang membuka topeng badut adalah ghoul yang bertanggung jawab atas kematian Lizzie. Dan semoga saja ada episode ketiga dari live actionnya. Sekian ringkasan film Tokyo Ghoul S Part 2. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton ringkasan film ini. Dan jangan lupa klik like, share, dan jangan lupa subscribe beserta loncengnya agar selalu update ringkasan film dari kami. Arigatou gozaimasu.